Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Atika Rahman ingin menjawab soal pretest praktikum di sains. Pokoknya bahasannya itu ada pertanyaannya, ada prinsip kerja di CNS, kemudian sistem instrumentasi, prinsip identifikasi, nilai SI, syarat sampel, salah satu contoh teknik preparasi sampel dengan menggunakan metode derivatisasi, kemudian faktor-faktornya. Prinsip kerja di CMS adalah sampel berupa cairan diinjeksikan ke dalam injektor kemudian diuapkan. Sampel yang sudah diuapkan akan dibawa oleh gas pembawa menuju kolam proses pemisahan. Setelah terpisah, masing-masing komponen akan melalui ruang pengainan dan dibombardir oleh elektron sehingga terjadi ionisasi. Fragmen-fragmen ion yang dihasilkan akan ditangkap oleh detektor dan akan dihasilkan spektrum massa. Kemudian di sini ada sistem instrumen di CNS, di mana ada dua bagian, ada DC dan juga ada MS. Di bagian DC itu ada gas supply, GFC, injektor, kolom, dan interface. Nah, kemudian ada oven juga. Gas supply ini untuk pengsuplai gas, di mana ya nanti digunakannya adalah helium. Dan GFC ini gas flow controller yang dimana fungsinya adalah untuk mengontrol alur gas yang akan masuk ke dalam injektor. Nah, digunakan gas ini lebih mudah penggunaannya karena dia bersifat otomatis dan mengurangi kesalahan serta meningkatkan keakuratan. Nah, di injektor ini juga berfungsi untuk memanaskan sampel, kemudian nanti akan membawa gas pembawa tadi, helium tadi, membantu analit dan sudah nanti dipanaskan dengan di dalam injektor ini menjadi berubah bentuk menjadi gas. Nanti akan dimasukkan ke kolom. Kolom ini akan ada tiga macam: WCOT, wall coated open tubular, TLOT porous layer open tubular, dan packet kolom. Nah, kalau COT itu pakai lapisan tipis polimer untuk melapisi dinding dalamnya. Kalau PLOT itu digunakan berongga, partikel padat berongga untuk melapisi bagian dalamnya, dan packet kolom itu digunakan partikel padat yang diisi penuh dalam kolom. Dan di sini kolom-kolom itu digunakan untuk proses pemisahan. Setelah proses pemisahan terjadi, akan masuk ke interface. Nah, di sini ada oven. Oven itu mengatur suhu. Jadi suhu itu diatur dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Nah, karena dalam suatu alat itu senyawanya macam-macam, jadi senyawa itu kan pasti memiliki titik didih. Dan nanti akan mengalir dengan kecepatan yang berbeda-beda berdasarkan volatilitas dan polaritas. Nah, interface ini digunakan untuk menyambungkan antara si mass spectrometer dan DC. Tapi kalau di GCM SQT 2010 itu kolomnya langsung masuk ke jadinya dia bisa menyesuaikan suhunya lebih cepat. Kemudian yang source itu dipakai EI, electronic dan chemical ionization, di mana elektronik dia menggunakan elektron berenergi tinggi 70 electron volt, dan chemical ionization itu pakai gas pembawa H3, C4, dan isobutan. Dan chemical ionization ada dua, negatif dan positif. Kemudian analyzer dan detektor. Di sini data sistem itu akan menginterpretasikan data, jadi nanti akan muncul spektrum. Nantinya ada data intercept. Nah, di sini harus di vakumnya, harus berada dalam kondisi vakum karena untuk meminimalisir interaksi antara molekul-molekul udara dan sampel. Sehingga nanti gas itu kan tidak semuanya bersifat inert, nanti ada gas-gas pengganggu yang nantinya akan mengganggu proses analisis, dan nanti hasilnya spektrumnya juga akan terganggu. Dan kemudian selanjutnya ada prinsip identifikasi senyawa secara kualitatif ataupun kuantitatif.
Kromatografi gas adalah metode analisis di mana sampel terpisahkan secara fisik menjadi bentuk molekul-molekul yang lebih kecil. Hasil pemisahan yang dapat dilihat berupa kromatogram, sedangkan spektrofotometri massa adalah metode analisis di mana sampel yang dianalisis akan diubah menjadi dan gas. Kemudian nanti pada GC hanya terjadi pemisahan untuk mendapatkan komponen yang diinginkan, sedangkan detektor itu detektornya MS dan nanti akan mengidentifikasi komponen karena bisa membaca spektrum bobot molekul pada suatu komponen juga terdapat dari pada software. Analisis kualitatif itu pada GC-MS itu nanti dia akan menghasilkan spektrum. Nanti spektrumnya itu ada nilai M per Z-nya, maka kita dapat mengetahui strukturnya. Sedangkan di kuantitatif kita dapat mengetahui banyaknya kadar dari suatu senyawa yang terdapat dalam suatu sampel. Kemudian nilai SI atau similarity index. Analisis sampel dengan menggunakan spektrofotometer massa itu dapat ditentukan dengan menghitung nilai M per Z-nya. Dan kalau angka similarity itu lebih besar dari 92%, itu dianggap menyerupai fragmen puncak kromatografi gas, sehingga nanti disebutkan bahwa kromatografi itu adalah senyawa yang sama dengan senyawa yang terbaca pada kromatografi gas. Dan perbandingan itu dilakukan dengan melihat nilai similarity index yang ada di komputer. Semakin tinggi similarity-nya, maka semakin mirip dengan sampel yang akan dianalisis, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel itu adalah sama. Kemudian syarat satu sampel itu ada dua, ada volatil dan juga termostabil. Nah, volatil itu jadi intinya kalau sampel itu kurang volatil itu akan dirasakan dulu atau diderivatisasi dengan senyawa yang volatil. Contohnya itu ada asam lemak di sini di atas rantainya C10 itu akan dirasakan metode ester yang bersifat volatil, sehingga nanti dia bersifat volatil dan bisa baru dianalisis dengan menggunakan DCMS. Dan termostabil harus termostabil atau stabil dalam kondisi panas, karena kalau kita pakai sampel yang termolabil itu akan mengganggu proses analisa baik itu kualitatif ataupun kuantitatif. Kemudian sampel ini salah satu contohnya ada dengan menggunakan derivatisasi dengan menggunakan senyawa BSTFA. Jadi kan itu adalah contohnya di sini saya kutip dari jurnal yang berjudul Pengembangan Metode GCMS untuk Penetapan Kadar Acetaminophen pada Spesimen Rambut Manusia. Nah, di sini digunakan BSTFA. Proses ini dilakukan setelah proses dekontaminasi. Proses dekontaminasi sendiri itu dengan menggunakan 1 ml metanol dan diinkubasi nanti pada suhu 45 derajat dan disentrifugasi dengan menggunakan kecepatan 5000 rpm selama 5 menit. Nanti sepenatannya di residunya itu nanti sepenatannya diambil, residunya diderivatisasi dengan menggunakan 10 mikroliter BSTFA dan 1% TCMS. Kemudian faktor-faktor yang harus diperhatikan, karakter sampel, kondisi, dan tujuan analisis. Tujuan itu ada dua, ada kualitatif dan kuantitatif. Sampelnya itu volatil dan termostabil, kondisinya itu ada gas, padat, cair, atau sampel-sampel yang biasa dibuat lingkungan, atau sampel-sampel biologis. Contohnya adalah kita menganalisis polutan pH dalam air dan benzen, kemudian kafein dalam sampel kopi, dan lain-lainnya. Metode ionisasi itu ada dua, EI dan CI. EI itu dia lebih ke untuk mengetahui komponen-komponennya, sedangkan CI itu chemical analysis itu lebih kualitatif, dia bisa mengetahui bobot molekulnya sehingga nanti kita bisa mengetahui bagaimana bentuk strukturnya. Kemudian di kolom itu tergantung fase diamnya. Fase diam yang tebal itu akan semakin banyak menahan sampel, dan kepolaran suatu kolom juga ditentukan oleh fase diamnya. Semakin polar fase diamnya, maka kolom itu akan juga semakin polar. Panjang kolom itu biasanya digunakan 30-60 meter. Semakin panjang kolom, maka semakin mahal harganya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.